Itu Ye Fire. Orang ini ternyata sudah keluar dari penjara. Dia benar-benar berani datang untuk menghadiri perjamuan pertunangan keluarga Jiang. Sungguh sial. Berhenti. Ye Fan. Xiao Tianqi putra tertua keluarga Xiao. Kamu aib keluarga Ye akhirnya keluar dari penjara. Sayang sekali. Keluarga Ye sudah tiada. Dan kamu Qin ya? Sialan, aku sudah mengejarmu bertahun-tahun. Kamu tidak mau setuju. Apakah hanya untuk menunggu ini? Si tidak berguna yang memaksakan diri padamu waktu itu untuk keluar dari penjara. Jika aku tahu kamu suka hal seperti ini, aku juga bisa melakukannya. Xiao Tianqi, tunjukkan sedikit hormat saat bicara. Hormat, kamu adalah sepatu bekas yang sudah ditiduri. Hormat apa yang kamu inginkan? Kau. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan menampar wajahmu. Kamu memukulku dan kamu masih ingin pergi. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Minggir. Ye Fan, kamu pikir kamu masih tuan muda keluarga Ye, si tidak berguna yang baru saja keluar dari penjara. Berani bertingkah sok jago di depanku. Aku tidak akan membiarkanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ayo pergi. Kalian berdua si tidak berguna. Tunggu apa lagi? Bunuh dia untukku. Kamu harus membunuhnya untukku. Kau juga akan menghentikanku. Melihat sikapmu yang mengesankan. Kau pasti punya latar belakang militer. Aku ditempatkan di Gurun Utara. Nomor khusus tidak 1. Kamu adalah Kunlun. Minggir. Kami dengan hormat mengantar Anda Tuan Ye. Ye Fan, kalimat yang baru saja kau ucapkan. Apa maksudnya? Di militer, itu hanya kode sandi. 5 tahun ini. Jika ada waktu, aku akan ceritakan padamu perlahan. Baiklah. Ye Fan. Lin Feiyu tuan muda tertua keluarga Lin. Dasar bajingan, ternyata tidak mati di penjara. Kamu bahkan berani menghadiri perjamuan pertunangan keluarga Jiang. Sepertinya, kamu masih belum menyerah pada Li Pan Er. Kamu masih gigit. Keluar. Dasar tidak berguna. Kamu masih berpikir kamu adalah Ye Fan yang dulu. Aku memberimu muka. Dengan bahkan berbicara padamu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak punya hak untuk menjilat sepatuku. Ye Fan, kau baik-baik saja. Semuanya datang dan lihat. Apa artinya menjadi anjing liar? Kau mencari mati. Beraninya kamu membuat masalah di pesta pertunanganku dan Ruilong. Kurasa kamulah yang mencari mati. Li Pan Er. Kau akhirnya berani keluar. Dan kau Jiang Ruilong. Kau membunuh orang tuaku dan menyita properti keluargaku. Hari ini aku akan menyelesaikan semuanya denganmu. Li Pan Er menelan aset keluarga Ye. Mungkinkah kehancuran keluarga Ye benar-benar berhubungan dengan keluarga Jiang? Masih terlalu muda. Jadi kenapa kalau begitu? Sekarang keluarga Jiang di Longqiao sangat kuat. Ye Fan sendirian. Dia tidak bisa melawan mereka. Seorang rakyat jelata rendahan baru saja dibebaskan dari penjara dan sudah bicara omong kosong di sini. Dulu di dalam grup Y, kamu melakukan segala macam kejahatan, mempraktikkan pilih kasih, dan bahkan melakukan kejahatan keji yang membuat marah dewa dan manusia. Jika aku tidak mencari bantuan dari keluarga Jiing dan meminta keluarga Jiang turun tangan untuk membantu grup Y hari ini, pasti sudah lama lenyap. Bukan begitu? Saat itu, Ye Fan dijebak. Sialan. Mungkinkah kamu menikmatinya? Qin ya, aku tidak menyangka meskipun penampilanmu bagus, hatimu begitu murahan. Sudah cukup bicaramu. Cukup kepalamu yang sialan itu. Kamu masih berani bertingkah sok jago di depan Tuan Muda Jiang. Ye Fan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menulis marga Xiaoku terbalik. Tuan Muda Xiao, ada apa denganmu? Bajingan ini yang memukulku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu nanti. Tuan Muda Jiang, hari ini adalah hari besarmu, dan seharusnya tidak melibatkan pertumpahan darah. Namun, beraninya kamu memukulku. Aku Xiao Tianqi, juga orang yang peduli harga diri. Setelah aku membunuhnya, nanti di perjamuan, aku akan menghukum diriku dengan 3 gelas minuman sebagai permintaan maaf. Tuan Muda Xiao, silakan lakukan sesukamu. Namun, keluarga Jiangku hari ini telah mengundang
tamu terhormat dari Ola Kunlun untuk berkunjung. Suruh anak buahmu cepat dan singkirkan benda sial ini. Cepat keluar dari sini. Jangan ganggu kehadiran tamu terhormat. Ola Kunlun, Tuan Muda Jiang. Ketika keluarga Jiang makmur di masa depan, jangan lupakan kami teman-teman. Itu wajar saja. Hari ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Yevan, jangan gegabah. Aku akan menelepon ayahku. Keluarga Qinku di Longcheng masih punya sedikit pengaruh. Tidak masalah. Serahkan padaku. Kau sih tidak berguna. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Serah. Dewa Perang Kunlun ada di sini. Biar kulihat siapa yang berani bertindak gegabah. Dewa Perang. Berdasarkan dirimu, kau layak melihat wajah asli Dewa Perang. Ya, Raja Langit. Kau datang di saat yang tepat. Membuat masalah di perjamuan keluarga Jiang. Sama sekali tidak menghargai balai Kunlunmu. Tolong urus dia dengan cepat. Bagaimana Ola Kunlunku bertindak? Kapan aku butuh kau memberitahuku apa yang harus dilakukan? Kau pikir kau ini siapa? Raja Langit, ampuni aku. Aku hanya ingin melampiaskan sedikit kemarahan untuk balai Kunlun. Aku jelas tidak bermaksud menyinggungmu. Kau layak. Tuan, mengapa repot-repot dengan orang-orang ini? Orang-orang yang tidak layak diperhitungkan. Hari ini adalah hari besar bagi keluargaku. Demi keluargaku, biarkan saja. Keluarga Jiangmu ini bawang jenis apa? Membuat Ola Kunlunku memberimu muka. Tuan, Anda pasti bercanda dengan saya. Keluarga Jiangku adalah keluarga terkemuka, terpandang di Longcheng. Anda datang ke sini khusus hari ini, bukankah untuk keluarga Jiang kami? Atau karena hal lain? Aku di sini bukan untukmu. Ini untuk orang di belakangmu. Untuk Yevan. Mungkinkah si tidak berguna Yevan ini punya hubungan dengan balai Kunlun? Kau tidak di sini untuk menangkapnya kan? Tidak apa-apa. Kau si tidak berguna, kau sudah jadi mampu. Kau benar-benar bisa membuat balai Kunlun terkejut untuk datang dan berurusan denganmu, Tuan. Masalah kecil ini. Mengapa Anda perlu datang sendiri ke sini? Saya akan mengurusnya untuk Anda segera. Raja Langit, apa maksudmu dengan ini? Hari ini, biar kulihat siapa yang berani bertindak gegabah. Ini. Aku tidak mau. Sampai jumpa lagi di Longcheng di masa depan. Sedangkan kau, nikmati kedamaian terakhirmu. Kau pikir kau ini siapa? Masih bermimpi balai Kunlun mendengarkanmu? Lakukan. Kantor Kimia. Ibu Kim, dia presiden grup Kim. Ibu, kenapa ibu ada waktu datang ke perusahaan? Apakah kau akan membiarkan seluruh keluarga Kim dikubur bersamamu sebelum kau puas? Ibu, ada apa? Bajingan Yevan itu, dia menyinggung keluarga Jiing. Sekarang Tuan Muda Jiing ingin menghancurkan seluruh grup Kim kita. Singkirkan Yevan yang tidak berguna itu. Ibu, 5 tahun lalu Yevan awalnya dijebak oleh keluarga Jiang. Sekarang keluarga Jiang tidak hanya tidak menunjukkan penyesalan, tapi juga menghadapinya dengan lebih agresif. Kau tidak bisa membantu orang jahat. Omong kosong. Aku tidak peduli tentang Yevan. Apakah dia dijebak atau apa? Sekarang keluarga Ken kita yang sedang sekarat. Kau singkirkan si Yevan itu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kau sebagai anak perempuan. Kenapa harus begini? Yevan, kau tinggalkan Longcheng sekarang. Keluarga Jiang menekan keluarga Qinku. Langkah selanjutnya, keluarga Jiang pasti akan mengejarmu. Jiang Ruilong tidak akan pernah melepaskanmu. Apakah itu karenaku? Tidak. Kau pergi dan jangan pernah kembali ke Longcheng. Yevan, aku minta maaf. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Jiang Ruilong, jangkauanmu cukup jauh. Kau bahkan sudah menjangkau keluarga Qin. Dewa Perang, ada perintah apa? Keluarga Jiang telah menderita kerugian karena penindasan keluarga Qin buat draft kontrak.
biarkan grup Xing Hao terlibat. Ya, Jiang Ruilong, sepertinya hanya mematahkan salah satu jarimu terakhir kali. Terlalu ringan. hentikan. Hanya kamu yang menganggap pemerkosa Yevan ini sebagai harta karun. Kau sebaiknya jaga mulutmu. Kamu berani memukulku. Ruilong, cepat beri pelajaran wanita ini untukku. Inilah yang terjadi. Ketika kamu mengikuti Yevansi tidak berguna itu. Tapi ya, jika kamu bersedia melayaniku dengan baik, aku mungkin akan mempertimbangkan melepaskan keluarga Kinmu. Kau bajingan. Dalam mimpimu. Jalan, berani memukulku. Hentikan. Masih mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Coba lihat dirimu sendiri. Tepat sekali. Keluarga Kin berakhir dalam keadaan seperti ini karena kamu sih tidak berguna. Kamu tidak bersenang-senang. Dan kamu juga membuat orang lain menderita. Jika aku jati kamu, aku pasti sudah bunuh diri dengan membenturkan kepala ke tahu. Kalian berdua keterlaluan. Hati-hati kena balasan. Pembalasan. Di Longqiang. Aku Jiang Ruilong adalah langitnya Longqiang. Siapa yang berani menyentuhku? Kin ya, jika kamu menampar si tidak berguna ini 3 kali di depan kami hari ini, kami akan mengampuni keluarga Kinmu. Bukankah begitu, Ruilong? Kau bermimpi. Kau jangan memukul. Biar aku saja. Ibu, dasar kau bajingan tak tahu terima kasih. Minggir dari jalanku. Dasar kau tidak berguna. Akan kupukul kau sampai mati. Melihat kau adalah Ibu Xiaoya, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi jangan keterlaluan. Lepaskan. Dasar kau sampah mati. Aku peringatkan kau. Tinggalkan anakku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan sungkan. Baiklah, seperti yang diharapkan dari Ketua Qiang. Dia benar-benar tahu apa yang penting. Beri putrimu nasihat yang baik. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Jiangku karena tidak memberi kesempatan pada keluarga Kinmu. Ya. Jangan khawatir Tuan Muda Jing. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Yevan, kamu pria dewasa dan kamu masih butuh wanita untuk membereskan KKCANM. Benar-benar pengekut. 3 detik. Kau bicara omong kosong lagi. Jiang Ruilong, aku beri kau waktu 3 detik. Jika kau tidak keluar dari sini, kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk pergi. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengancamku? Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau akan berpikir aku Jiang Ruilong, bukan orang lemah. Tuan Muda Jing, sungguh wibawa yang hebat. Raja Langit, angin apa yang membawamu ke sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu bahwa Tuan Muda Jing sangat mampu. Raja Langit, Anda salah paham. Orang tak berguna ini telah menghalangiku untuk mengakuisisi keluarga Qian. Aku hanya memberinya pelajaran. Mengakuisisi keluarga Ken, grup Xing Hao, di bawah Kunlun Hallku, memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga Ken. Kau menekan keluarga Ken sekarang. Apakah kau berencana untuk naik ke puncak Kunlun Hall kami selanjutnya? Tidak ada Raja Langit. Grup Xing Hao punya kerjasama dengan keluarga Qian. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kalau tidak, bahkan jika kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani melawan Kunlun Hall. Sekarang setelah kau tahu, kenapa tidaknya saja? Ya. Aku akan segera pergi. Yevan, anggap saja kau beruntung kali ini. Tunggu saja. Tuan Ye, sudah diurus sesuai instruksi Anda. Aku mengerti. Kau bisa pergi sekarang. Tuan Ye, silakan minum teh. Ibu, diam. Tuan Ye, jika Anda memberitahu kami lebih awal bahwa Anda kenal dengan Kunlun Hall, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman barusan. Tuan Ye, jika Anda membutuhkan bantuan putri saya, jangan ragu untuk meminta. Keluarga Ken saya masih mengandalkan Anda untuk mengatakan beberapa kata baik di depan Raja Langit dari grup Xing Hao. Bukankah kau baru saja bilang bahwa aku tidak cukup baik untuk putrimu beberapa jam yang lalu? Kau tidak ingat? Anggap saja apa yang saya katakan sebagai kentut. Jangan dimasukkan ke hati. Tuan Ye, boleh saya bertanya apa hubungan Anda dengan Raja Langit? Aku pernah tanpa sengaja membantu Raja Langit sebelumnya. Raja Langit kali ini juga untuk membalas budiku. Di masa depan Raja Langit dan aku tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Hanya itu. Tuan Ye, jangan ucapkan kata-kata marah seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau bisa menelepon dan bertanya. Jadi kau bukan apa-apa, dan kau berani bertingkah sok jagoan di sini. Nyah dari sini. Ibu, apa yang ibu lakukan? Biar kukatakan padamu, kau tidak diizinkan bergaul dengan si tidak berguna ini lagi. Jika aku tahu, akan kupatahkan kakimu. Keluar. Grup Le memiliki aset melimpah.
Presiden mereka baru saja kehilangan istrinya dan sedang bersiap untuk menikah lagi. Akan kuaturkan untukmu untuk bertemu Presiden Li bersamaku besok. Aku suka kau yang seperti ini. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk dipaksa minum hukuman. Aku akan mengurusmu hari ini. Ayo pergi. Lepaskan aku. Tunggu sampai kita di ranjang. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa sekencang ini. Biarkan dia pergi. Dari mana bocah kecil ini datang? Keluar dari sini. Jangan tunda waktu senang kakekmu. Kubilang biarkan dia pergi. Yevan, Gigolo yang kau pelihara. Pantas saja kau tidak mau ikut denganku. Jadi ada yang merawatmu dengan baik. Lepaskan aku. Apa yang kukatakan tadi? Apa kau tuli? Lepaskan dulu. Baiklah. Aku akan lepaskan. Raja Langit di sini. Di sini. Bocah kecil. Ini Balai Kunlun. Raja Langit di bawah Dewa Perang. Hanya sedikit kemampuanmu itu. Kau berani pamer di depan Raja Langit. Lihat saja aku tidak akan membiarkannya. Memukulmu sampai kau merangkak di tanah mencari gigimu. Raja Langit. Tolong beri pelajaran orang ini untukku. Ini. siapa yang kau sebut binatang? Dia. Akan kuberi kau kesempatan lagi. Siapa? Aku binatang. Keluar. Tidak, Raja Langit. Mengapa kau takut ini? Mengapa takut padanya? Kau adalah Raja Langit Balai Kunlun. Di bawah seluruh langit, hanya Dewa Perang yang lebih kuat darimu. Tuan Yi, ini adalah manajemen saya yang buruk, yang memungkinkan grup Singhabo memiliki mitra seperti itu. Tenang saja, berlaku segera. Dia bukan lagi mitra proyek grup Singhabo. Raja Langit K. Apa maksudmu? Kau ingin mengakhiri kontrak? Aku salah, Raja Langit. Aku salah. Asalkan kau tidak mengakhiri kontrak, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tuan Yi bukanlah seseorang yang bisa kau singgung. Bisa mempertahankan nyawa anjingmu sudah merupakan berkah. Sebaiknya kau bersikap baik. Di Hotel Shenlong. Yevan, ayo kita pergi ke tempat lain. Ini terlalu mahal. Meskipun kau punya koneksi dengan grup Xianghao, kita tidak bisa hanya menumpangkan. Kau belum menikah denganku, dan kau sudah memikirkan untuk menabung uang untukku. Hari ini ulang tahunmu. Aku pasti harus mengajakmu makan enak di luar. Kamu sampah. Masih bermimpi pergi ke Shenlong Hotel? Mungkinkah kamu berencana mengemasi sisa makanan kami? Kau mencoba menggoda gadis di tempat mewah seperti ini. Kau cukup lihai. Lagi pula ini bukan hotelmu. Apakah kita makan di sini atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Ruilong mengadakan jamuan untuk Raja Langit di Shenlong Hotel hari ini. Dia sudah memesan seluruh hotel. Kamu hanya pemerkosa yang tidak berdaya. Dan kamu masih ingin masuk dan menyinggung Raja Langit. Bagaimana jika aku masuk hari ini? Jika kau bisa masuk, aku akan menggonggong sepeta anjing. Telepon manajer farm untuk menemuiku di pintu masuk. Manager Fang manajer yang baru diangkat di Shenlong Hotel. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa hanya menelepon dan dia akan datang menemuimu? Yevan, semua orang saling kenal di sini. Berhenti berpura-pura di depanku. Tuan Yi, saya tidak tahu kedatangan Anda. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Bawa kami masuk dulu. Manager Fang, Anda pasti salah. Dia hanya pemerkosa. Kenapa Anda begitu sopan padanya? Diam, Jieng Ruilong. Tuan Yi adalah tamu terhormat Hotel Shenlong saya. Bagaimana mungkin keluarga Jiang kecil sepertimu mampu menyinggungnya? Jika kau tidak meminta maaf kepada Tuan Yi hari ini, maka Hotel Shenlong saya akan membatalkan reservasi Anda untuk hari ini. Apa yang harus kita lakukan, Ruilong? Raja Langit masih menunggu kita di dalam. Kita akhirnya berhasil mengundangnya. Mungkin tidak ada kesempatan lain kali. Diam. Karena kau merasa sulit. Kalau begitu kalian tunggu saja di pintu. Tunggu sebentar. Maaf Tuan Ye. Saya salah. Aku ingat Tuan Muda Jiang. Dia baru saja bertaruh denganku. Jangan keterlaluan. Ruilong pergi menemui Raja Langit.
Gugugut. Benar-benar anjing yang patuh. Tuan Yi, mari kita pergi. Yevan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku punya rencana. Bukankah Yevin sombong? Kalau begitu kita panggil Yevin untuk makan bersama Raja Langit. Setelah membuatnya mabuk, kita akan menipunya untuk membayar tagihan. Seseorang seperti dia, yang tidak punya sepeser pun di sakunya, saat itu, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Raja Langit. Baiklah, kali ini, aku harus membuat Yevan kehilangan muka di depan Raja Langit. Yevan, tunggu. Tuan muda ini telah memutuskan untuk berbaik hati, untuk mentraktirmu makan, dan untuk meminta maaf atas apa yang kulakukan tadi. Tapi aku mengundang Raja Surgawi Balai Konlun. Kau bahkan tidak akan memberi muka pada Raja Langit. Sebaiknya kau jangan main-main. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Raja Langit. Pelayan, bawakan aku anggur mahalmu ke sini. Aku akan membuatmu minum sampai kau bahkan tidak bisa menjaga celanamu. Tuan, botol vodka Diva Skotlandia ini adalah vodka termahal di dunia. Silakan dinikmati. Raja Langit, terima kasih telah menghormati kami dengan kehadiran Anda. Aku akan minum duluan sebagai penghormatan. Yevan, kenapa kau tidak minum? Apakah kau tidak menghormati Raja Langit? Ayo, lanjutkan. Pelayan, di mana anggurnya? Tuan, anggur ini 6 juta per botol. Apa kau yakin ingin sebotol lagi? 6 juta. Ini, aku hanya minum 1 teguk anggur ini. Dia yang minum sisanya. Jika kau mau uang, pergi padanya. Tuan, Anda ingin membayar tunai atau kartu? Aku tidak punya uang. Beraninya kau datang ke Shenlong Hotel tanpa uang. Kau punya banyak nyali. Panggil manajer Mufan ke sini. Status macam apa yang kau miliki? Kau pikir manajer Fang adalah seseorang yang bisa kau panggil dan pecat sesuka hati? Kau benar-benar berpikir Shenlong Hotel ini dibuka oleh keluargamu? Tidak berguna. Kau mati kali ini. Tuan Yi, Anda memanggil saya. Manajer Fang benar-benar datang. Manajer Fan, aku makan di hotelku sendiri. Apa aku benar-benar harus membayar? Hotelmu sendiri. Kurasa kau hanya miskin dan bodoh. Bahkan keluarga Jiang tidak berani. Raja Surgawi Balai Konlun. Atas dasar apa? Karena kau bisa bermimpi. Tuan Ye justru residen Hotel Shenlong kami. Manajer Fang, apakah Anda salah? Dia hanya pecundang miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik Shenlong Hotel? Apa kalian sudah cukup membuat keributan? Raja Langit, saya hanya ingin di depan Anda mengungkap warna aslinya. Anak ini, dia bukan orang baik. Raja Langit. Siapa Tuan Ye? Aku punya penilaian sendiri, bukan tempatmu untuk ikut campur. Lagi pula, aku sudah menghadiahi Hotel Shenlong kepada Tuan Ye. Apa kau punya keberatan? Saya tidak berani. Kau yang memesan minumannya, dan kau yang memesan kamar pribadi. Aku memberitahumu. Hari ini, kau bayar 6 juta itu. Atau, aku harus memanggil kepala keluarga Jiing untuk datang menjemputmu. Tunggu. Saya akan bayar. Sudah kubilang sebelumnya, kau akan menyesal. Apa kau percaya sekarang? Kau jalan. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Apa? Masih mau menggunakan aku untuk mengancam Yufan, Jiang Ruilong? Hanya ini kemampuanmu. Kau jalan. Katakan itu lagi. Dan aku akan merobek mulutmu. Memamerkan kekuatanmu di depan wanita. Kemampuan macam apa itu?
Ye Fan jauh lebih kuat darimu. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kakinya. Kau jalan. Diam. Jangan samakan aku dengan pemerkosa itu. Ye Fan bukan pemerkosa. Kau tahu ini lebih baik daripada mereka. Kau akan dihukum karena memperlakukan Ye Fan seperti ini. Dasar jalang. Apa kamu tahu? Yang paling kubenci adalah wajah sok sucimu itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Fan bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Orang sedingin dan segois dirimu. Tidak pantas menyebut kata suka. Kalau begitu aku akan lihat apa yang terjadi jika kamu dipermainkan oleh orang yang paling dibenci Ye Fan. Apakah dia akan terus menyukaimu? Atau dia akan membencimu? Dia seharusnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Li Pan Er, dia tunanganmu. Lepaskan aku. Hentikan. Kau datang cukup cepat. Sepertinya, kau benar-benar peduli padanya. Tapi itu sempurna. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana rasanya wanita yang paling kau cintai dihancurkan di tanganku. Kau mencari mati. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka berlututlah untukku. Ye Fan, jangan dengarkan dia. Diam jalang. Li Pan Er, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Lepaskan dia. Apa kamu bercanda? Saat ini, nyawanya ada di tanganku. Kamu berani mengancamku? Darah. Bukan aku pelakunya. Dia bergerak sendiri. Xiaoya, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah. Astaga. Tuan Yi, Ibu Nona Qin telah diracuni. Nyawanya kini dalam kondisi kritis. Apa? Segera perintahkan seseorang membawa pil pengembalian jiwa ke sini. Profesor Xiang, dokter. Profesor Xiang, bagaimana keadaan ibuku? Pasien keracunan parah. Tidak perlu resusitasi. Mohon terima belasungkawa kami. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Nona Qin, bukannya saya tidak mau. Tapi, Profesor Xiang, aku sudah mengirim seseorang untuk mengantar pil pengembalian jiwa. Selama kau mempertahankan fungsi tubuh Nyonya Qin selama 2 jam, itu seharusnya tidak sulit kan? pil pengembalian jiwa yang dirumorkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Jika memang ada pil pengembalian jiwa, saya bersedia mencobanya. Ye Fan, apakah ini akan berhasil? Tidak apa-apa, ada aku. Kondisi pasien sangat berbahaya sekarang. Kau segera bersiap untukku. Kamu bosan hidup. Beraninya kamu menabrak Tuan Muda Jiang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ini Profesor Xiang, dokter paling terkenal di Longcheng kita. Profesor Xiang, apakah ada tempat tidur yang tersedia di rumah sakit? Tuan Muda Jin, waktumu tidak tepat. Tempat tidur terakhir sudah tidak ada. Sayang sekali. Profesor Xiang dikenal sebagai memiliki sepasang tangan ajaib yang bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging. Jika itu, karena ini, tanganmu patah. Itu tidak akan sepadan. Ini? Langkahmu lambat. Aku dengar seseorang baru saja tiba. Sepasang muda-mudi. Mereka belum check-in. Benarkah? Mari kita lihat. Tuan Muda Jin, pasien di ruangan itu, aku sudah menjadwalkan operasinya. Lagi pula aku tidak melihat ada yang salah denganmu. Tidak perlu dirawat di rumah sakit. Operasi apa? Tidak bisakah kau lihat aku sekarat kesakitan? Jika aku mati, apakah kau akan bertanggung jawab? Ini? Pimpin jalannya. Masuk ke sana. Seperti yang kuduga itu kau. Apa? Belum cukup dipukuli? Profesor Xiang, sudahkah kau mengatur operasinya? Operasi omong kosong macam apa? Aku sangat tidak nyaman sekarang. Aku ingin berbaring di tempat tidur. Tuan Muda Jiang, cepat kemari. Ini ranjangmu. Apa kalian salah? Kami di sini duluan. Ini Tuan Muda Jiang kita. Kamu mencoba mengambil tempatnya. Apakah kamu ingin orang tua ini yang terbaring di ranjang mati saja? Kalau tanya aku, salahkan jalang itu. Wanita sepertimu
Kamu benar-benar tidak punya akal. Mencari sesuatu yang tidak berguna seperti itu. Dan kamu berani menyinggung Tuan Muda Jiang kami. Baguslah, kalau orang tua ini mati. Kenapa kau masih bicara omong kosong? Yevan, jika kau tidak menyingkirkan orang tua tak berguna ini dari sini, kami akan melakukannya sendiri. Tuan Muda Jiang, mohon berbelas kasih. Biarkan ibuku menerima perawatan. Tuan Muda Jiang, menurut kondisi fisik pasien saat ini, jika dia tidak segera menerima perawatan, aku takut dia tidak akan bertahan setengah jam. Bagaimana denganmu? Jika kau ingin aku membantumu itu tidak masalah. Suruh sampah di sebelahmu ini, berlutut dan bersujud 2 kali padaku. Lalu aku akan meminta Profesor Xiang membantumu mengobatinya. Yevan, tolong selamatkan ibuku. Xiaoya, tidak perlu memohon padanya. Aku punya caraku sendiri. Cara apa yang kau punya? Pilihan terbaikmu adalah membiarkan orang tua tak berguna ini cepat mati. Yevan, aku tahu kau tidak mau menundukkan kepala pada Jiang Ruilong. Tapi itu ibuku. Tuan Muda Jiang, bagaimana kalau begini? Aku akan berlutut untukmu. Aku hanya meminta agar kau menyelamatkan nyawa ibuku. Jangan berlutut. Yevan, belum cukup kau membuat masalah. Apa aku tidak boleh menyelamatkan ibuku sendiri? Percayalah padaku. Aku punya cara. Di mana obat yang kuminta kau cari? Kenapa belum tiba juga? Dewa Perang, aku baru saja akan meneleponmu. Obatnya direbut. Apa yang terjadi? Menurut penyelidikan sebelumnya, pria misterius itu sudah mengirim pasukan paling elit. Saat ini Long Cheng tidak punya cukup orang. Meskipun aku mengirim bawahanku yang terkuat untuk mengawalnya, tapi tetap saja. Masalah ini, siapa sebenarnya yang melakukannya? Apa yang kau katakan? Apakah benda ini? Bagaimana bisa ada di sini bersamamu? Bukankah ini hanya pil rusak? Apel, apakah itu sangat langka? Tuan Muda Jiang, aku mohon padamu selamatkan ibuku. Aku akan menjadi budakmu selamanya. Xiaoya, kau berlutut di sini, bersujud padaku beberapa kali, dan aku akan memberikannya padamu. Baik, aku akan bersujud padamu. Tolong selamatkan ibuku. Selamatkan ibuku. Kini ya, keadaanmu sekarang benar-benar terlihat seperti anjing. Ambil ini dan selamatkan orang tua itu. Ini, aroma obat ini benar-benar pil pengembalian jiwa. Minumlah, lebih baik jika dia mati. Dengan begitu di masa depan, kita bisa bekerja sama dengan orang hebat itu. tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Ada yang salah. Bahkan Profesor Xiang mengatakan itu adalah obat asli. Apa yang kau tahu kau orang tak berguna? Yevan, apa yang kau lakukan? Ini ibuku. Sekarang ini satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya. Berhenti ini adalah pil pengembalian jiwa. Jika kau menghancurkannya, efek obatnya akan hilang. Yevan, hentikan. Pil pengembalian jiwa apa? Apa kalian semua buta? Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah asap ini beracun? Jiang Ruilong, kau sudah beberapa kali mencelakai orang-orangku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan melumpuhkanmu? Yevan, jangan membuat tuduhan palsu. Aku memungut benda ini. Aku tidak memohon padamu untuk memakannya. Selain itu, kenapa kau bilang bahwa benda ini pasti beracun? Karena kau pikir itu tidak beracun. Maka makanlah semuanya. Kalian berdua pergi. Pergi. Lumpuhkan dia untukku. Yevan. Tidak. Tuan Muda Ye, aku salah. Tolong ampuni aku. Keluarga Jiangku punya banyak uang. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau. Wah, Jiang Ruilong, kau terlalu meremehkanku. Keluar. Yevan, bagaimana kau tahu obatnya palsu? Warna benda itu salah. Selain itu, Ibu, bangun. tidak bagus racunnya menyerang jantungnya. Aku takut hanya itu satu-satunya cara. Ibu, Xiaoya, serahkan padaku di sini. Kau keluar dulu. tidak. Aku ingin tinggal bersama ibuku sedikit lebih lama. Ibu, Xiaoya, maafkan aku. Karena orang misterius itu belum diselidiki dengan jelas. Aku belum bisa memberitahumu identitasku.
Sekarang, aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Beritanya benar. Mereka tidak menipu Tuan Muda. Mengapa bicara lebih banyak? Bawa pergi. Benar-benar keberuntungan bagi orang tak berguna Yevan itu. Jiang Ruilong, kau penjahat keji. Kau menangkapku di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku penjahat yang keji. Jadi kenapa? Datang dan pukul aku. Ayo, datang dan pukul aku. Katakan padaku, jika aku tidur denganmu di sini, bukankah itu akan menyenangkan? Tuan Muda Jiang, jauhi aku. Dasar jalan. Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Hari ini aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Berhenti! Menahannya masih berguna. Jika kau main-main dan merusak rencanaku, aku akan membuatmu menyesalinya. Anda bercanda, Nona. Aku hanya menggodanya. Jangan khawatir, Nona. Aku pasti akan mengawasinya. Dia adalah kartu truf terakhir kita. Dia akhirnya ada di tanganku. Jika perlu, kita bisa menggunakannya untuk menghadapi Yevan. Apa yang akan kau lakukan pada Yevan? Kau akan tahu segera. Awasi dia. Jika terjadi sesuatu, aku akan menahanmu bertanggung jawab. Ya, Nona. Setelah Yevan yang tidak berguna itu dibereskan, aku akan datang dan bersenang-senang denganmu. King Luan, keluarlah. Aku tahu kau di sini. Itu harus diserahkan kepada Dewa Perang. Untungnya aku sudah bersiap. Ming, beraninya kau melanggar perintah Dewa Perang dan memasuki kerajaan Long tanpa izin. Apa kau tidak takut Dewa Perang akan membunuhmu, King Luan? Jangan kira aku tidak tahu. Dewa Perangmu. Sekarang kekuatan tempurnya kurang dari 10%. Selama kamu bersikap baik, serahkan pil roh salju itu. Aku akan memberimu mayat yang utuh. Kamu mencari mati. Dewa Perang. Dewa Perang. Selamatkan Raja Langit. Untungnya, dia hanya pingsan karena kelelahan. Pil roh salju. Dewa Perang. Tidak perlu sungkan. Aku baru saja mentransfer sebagian kekuatan dalamku padamu. Itulah sebabnya kau bisa bangun begitu cepat. Cepat ceritakan apa yang terjadi. Raja Langit dan aku berada di dalam lonceng. Ketika kami bertemu Miying dan bawahannya, Raja Langit memintaku mengambil pil roh salju dan kembali lebih dulu. Dia mengalihkan perhatian Miying sendirian. Sekarang aku takut dia dalam bahaya besar. Miying, hari-hari baikmu sudah berakhir. Raja Langit, bangun. Raja Langit. Nona Ken, kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Masih sempat bernostalgia di sini. Jangan lupa, nyawa kalian sekarang ada di tanganku. Jika bukan karena tipu dayamu, apakah aku akan tertangkap olehmu? Ini pasti pil roh salju yang bisa dengan cepat memulihkan kekuatan seseorang, kan? Dewa Perangmu saat ini, kekuatan tempurnya kurang dari 10%. Pil roh salju juga ada di tanganku. Sekarang tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Belum lagi aku punya kalian berdua sebagai sandera di tanganku. Dewa Perang, bagaimana mungkin? Bukankah Yevan memberitahumu? Dia adalah Dewa Perang Kunlun.
Dia adalah Kunlun Dewa Perang. Bagaimana itu mungkin? Jangan percaya. Kamu bisa bertanya padanya. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Langit milik Dewa Perang. Nona Qin, Dewa Perang tidak memberitahumu, juga demi keselamatanmu. Ye Fen benar-benar bodoh. Untuk menyelamatkan ibumu, dia tidak ragu mengorbankan separuh kekuatan hidupnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa dengan lancar menangkap kalian berdua? Sepertinya racunku diberikan kepada orang yang tepat. Kau meracuni ibuku. Benar. Awalnya aku tidak punya banyak harapan. Aku tidak menyangka kamu begitu menjanjikan. Benar-benar membuat Ye Fan menggunakan kekuatan dalamnya, menyelamatkan wanita tua itu. Ye Fan, maafkan aku. Aku yang menghambatmu. Nona Qin, jangan khawatir. Dewa Perang akan segera datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkanmu. Pil roh salju semuanya ada di tanganku. Dia datang ke sini hanya untuk mati. Kamu yakin? Pil roh salju ada di dalam ini. Apa maksudmu? Buka dan lihat, dan kamu akan tahu. Di mana pil roh salju itu? Kamu menukarnya. Bagaimana rasanya dipermainkan? Kamu ingin matikan? Pergi ke neraka. Tidak, Nona Qin. Hentikan. Ye Fan, cepat selamatkan Raja Langit. Jangan takut, lepaskan dia. Berlututlah di depanku sekarang. Sujud. Yang ingin kulakukan sekarang hanyalah membunuhmu. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Tapi memangnya kenapa? Bahkan jika aku mati, aku akan menyerat wanitamu bersamaku. Di jalan menuju mata air kuning, memiliki 2 orang ini menemaniku akan sangat menyenangkan. Berlutut dan sujud. Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Selamatkan bawahan yang telah melalui hidup dan mati bersamamu. Atau selamatkan wanita yang kamu cintai. Aku ingin keduanya. Hayalan. Karena kamu tidak bisa membuat keputusan, maka aku akan memutuskan untukmu. Mati bersama. Kau sudah menyelamatkan nyawa ibuku. Aku tidak bisa menahanmu lagi. Kataku, kalian berdua akan selamat. Kamu tidak bisa melakukannya. Tentu saja. Kamu punya pilihan ketiga. Aku akan terkubur bersamamu. Tentu saja. Selama kamu mati, Sekte Tianjing kami tidak akan lagi menjadi ancaman. Ketika ketua sekte kami membawa orang untuk meratakan Kunlun halmu, biarkan bawahanmu dikubur bersamaku. Kau pikir, kenapa aku bicara begitu banyak omong kosong denganmu? Jangan takut. Ye Fan, Sekarang sudah tidak apa-apa. Tahan napasmu. Ye Fan, Tidak bagus. Itu Xiao Yaosan. untungnya aku punya trik. Memberimu Xiao Yaosan itu. Kalau tidak kamu hanya akan bisa melihat mayatku hari ini. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba ketua sekte kami akan memberimu hadiah besar. Tuan. Maaf bertanya. Apa efek khusus dari Xiao Yaosan ini? Orang biasa akan berdarah dari ketujuh lubang dan mati dalam 3 hari setelah menciumnya. Itu, kalau begitu aku juga. Tenang saja. Aku sudah menaruh penawarnya di air yang kamu minum. Kamu akan baik-baik saja. Terima kasih Tuan. Sekarang Ye Fan pasti akan mati. Dia belum bisa mati sekarang. Kenapa? Pil roh salju yang baru saja dia minum tidak hanya bisa memulihkan kekuatannya ke puncaknya, tapi juga memiliki efek ajaib kebal terhadap semua racun. Jelas hanya selangkah lagi dari merenggut nyawa Ye Fan. Aku tidak menyangka King Luan menyimpan trik dan benar-benar menukar pil roh salju yang asli dengan yang palsu. Tapi itu tidak masalah, karena dia menggunakan kekuatan dalammu terakhir kali untuk menyelamatkan ibu wanita itu. Mungkinkah kali ini dia tidak akan menggunakan kekuatan dalammu lagi untuk menyelamatkan wanita ini? Tuan. Tuan. Ye Fan itu, siapa sebenarnya dia? Rasanya seperti dia sangat kuat. Bertarung dengan dewa perang begitu lama, dan kau bahkan tidak tahu siapa dia. Suatu hari aku takut kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Bagaimana mungkin Ye Fan adalah dewa perang?
Dia jelas hanya seorang pemerkosa. Akankah seorang pemerkosa memiliki seorang Raja Langit dari Aula Kunlun menjaganya? Tidak mungkin. Aku membunuh orang tuanya. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Aku harus segera kabur. Berhenti. Mau kemana? Tuan, mohon maafkan aku. Karena tidak bisa melayanimu lagi, aku tidak akan membalas dendam pada musuhku. Aku akan memberimu rumah ini juga. Kau membunuh orang tua Yifan. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, dia akan tetap menemukanmu. Tuan, Tuan tolong selamatkan aku, Tuan. Jangan khawatir. Sekte Tianjing Dongying kami adalah satu-satunya kekuatan yang bisa bersaing dengan Aula Kunlun. Selama kau menggunakan kekuatanmu di Longkeng untuk membantuku, kita bisa melenyapkan Yifan dalam satu serangan. Dewa Perang, kau memberiku satu-satunya penawar racun Aula Kunlun Xiaoyaosan. Bagaimana dengan Nona Qin? Penawarnya sangat kuat. Tubuh orang biasa tidak bisa menanganinya. Meskipun itu sementara, menekan racun dalam tubuh tidak akan mungkin pulih ketika racunnya kambuh nanti. Hanya seniman bela diri sepertimu yang bisa menekan khasiat penawar ini. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Nona Qin? Ada caranya. Pil pengembalian jiwa. Tapi pil pengembalian jiwa sudah dihancurkan oleh Mi Ying dan yang lainnya. Masih ada satu. Di sekte Tianjing Dongying. Dewa Perang, aku akan pergi mengambilnya. Tunggu sebentar. Kau bukan tandingan ketua sekte Tianjing Dongying. Aku akan pergi. Jika Mi Ying tahu bahwa aku sudah meninggalkan Longchen, dia pasti akan menyerangmu. Jadi tentang kepergianku dari Longchen, sama sekali tidak boleh membiarkan orang-orang sekte Tianjing tahu. Tenang saja Dewa Perang. Aku sudah mengatur banyak orang untuk bersembunyi di dekat rumah sakit. Aku tidak akan pernah membiarkan Mi Ying mendekati Nona Qin. Tarik pasukan tambahan. Tinggalkan saja beberapa untuk berjaga. Dewa Perang maksudnya? Terlalu banyak orang justru akan menimbulkan kecurigaan Mi Ying. Meskipun kekuatan bela dirimu dan Mi Ying kurang lebih sama, tapi sekte Tianjing, mereka penuh trik. Tidak terhindarkan mereka akan menemukan celah. Mengerti Tuan. Bagaimana penyelidikannya? Tuan, orang-orang kita ada di luar rumah sakit, dan mereka belum melihat Yifan dan King Luan masuk atau keluar. Sepertinya Yifan ini sedang menggunakan energi internalnya untuk menyelamatkan orang lagi. Tuan, bukankah kita punya penawarnya? Kita bisa menggunakan penawar ini untuk membuat Yifan memohon pada kita. Bodoh, kau pikir aku tidak memikirkan itu? Antidote ini hampir membuatku mengatakan bahwa antidote ini tidak bisa menyelamatkan mereka yang tidak berlatih seni bela diri. Dikatakan, orang ini masih punya nilai. Kita tidak bisa sementara berselisih dengannya dulu. Tuan, penawar ini, ada apa? Bukan apa-apa. Yifan lisik. Bagaimana jika antidotenya direbut olehnya? Apa yang akan kita lakukan? Maka usaha kita akan sia-sia semua. Tuan memang bijaksana. 2 hari lagi, jalan itu akan pergi menemui Raja Yama. Saat itu, kita akan menonton pertunjukan yang bagus. Raja Langit, sekelompok besar orang telah ditemukan mendekati Longcheng. Sudahkah kau mengidentifikasi kelompok mana mereka? Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya dari sekte Tianjing Dongying. Sekte Tianjing telah mengirimkan sejumlah besar orang. Seharusnya mudah bagi Dewa Perang untuk mengambil kembali pil pengembalian jiwa. Tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa Dewa Perang sedang tidak berada di Longcheng saat ini. Maka masuknya mereka dalam skala besar saat ini mungkin tidak sederhana. Perhatikan baik-baik pergerakan sekte Tianjing. Jika ada kelainan, laporkan segera. Perbatasan. Kantor ketua sekte Tianjing Dongying. Mengapa sekte Tianjing tidak bahkan memiliki penjaga? Lupakan saja. Mari kita cari pil pengembalian jiwa dulu. Terkunci. Pil pengembalian jiwa. Melapor ketua sekte. Wanita Yifan telah diracuni bubuk. Bawahan ini menebak bahwa saat ini dia seharusnya menggunakan energi internalnya sendiri untuk mengeluarkan racun itu untuknya. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memusnahkan Balai Kunlun dalam satu serangan. Bagus sekali. Jika buka, karena aku tertunda. Terakhir kali, karena berlatih keterampilan ilahi. Bagaimana mungkin aku membiarkan Yifan hidup sampai sekarang? Kali ini, aku pasti akan membuat Yifan mati. Dalam berapa hari murid sekte tiba di Longchen? Melapor pemimpin sekte. 2 hari lagi dibutuhkan. Bagus. Kalau begitu biarkan dia hidup 2 hari lagi. Ya. Ini sudah hari ketiga. Jika Dewa Perang masih belum kembali, aku takut. Nona Qin, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Raja Langit, tolong bantu aku berdiri. Nona Qin, Anda bisa memanggilku King Luan. Di mana Yifan? Kemana dia pergi? Dewa Perang pergi mengambil obat untuk Anda.
Anda akan segera menemuinya. Sudah terlambat. Saat Yevan datang. Tolong sampaikan padanya untukku. Terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Juga. Aku mencintainya. Nona Ken, Xiaoya, penawarnya ada di sini. untungnya Anda tiba tepat waktu. Nyawa Nona Ken terselamatkan. Beberapa hari terakhir mengenai sekte Tianjing, apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Pasukan utama sekte Tianjing sedang mendekati Longcheng dan diperkirakan tiba di Longcheng dalam 2 hari ke depan. Ketika aku pergi ke sekte Tianjing untuk mengambil obat, aku menemukan bahwa sekte mereka sama sekali tidak dijaga. Jadi mereka datang ke Longcheng. Mereka datang ke Longcheng saat ini. Bukankah itu mencari mati? Belum tentu. Mungkin mereka berpikir, aku akan menggunakan kekuatan dalamku untuk menyelamatkan orang seperti terakhir kali. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan mendadak. Aku mengerti. Untungnya kau pergi ke sekte Tianjing untuk mengambil obat. Jika kau menggunakan kekuatan dalammu lagi untuk menyelamatkan seseorang, aku takut ala Kunlun kita akan menderita kehancuran total. Karena mereka berpikir semuanya berada di bawah kendali mereka, maka kita akan bekerja sama dengan mereka dan berpura-pura. Aneh di mana orang-orangnya? Tidak bagus. Kenapa kau berhenti berlari? Biar ku beritahu, pemimpin sekte kami akan segera tiba bersama kekuatan utama sekte Tianjing. Ketika saat itu tiba orang-orang olah Kunlunmu, bahkan tidak usah berpikir untuk hidup. Kau seharusnya memikirkan, apakah kau punya nyawa untuk hidup? Kau baru saja selesai menyelamatkan wanita itu, dan kekuatanmu belum pulihkan. Ini justru kesempatan terbaik bagi pemimpin sekte kami untuk mengambil nyawa anjingmu. Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatanku belum pulih? Baru saja dengan serangan telapak tangan itu, aku hanya menggunakan sebagian kekuatanku. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah kau tidak menyelamatkan wanita itu? Sepertinya kau juga tidak terlalu menghargainya. Tingluan, apakah kau lihat itu? Kau begitu setia. Tapi mereka mungkin memperlakukanmu sebagai pion. Kenapa kau tidak bergabung dengan sekte Tianjingku? Aku akan merekomendasikanmu menjadi pelindung kiri. Sekte Tianjingmu akan segera dihancurkan oleh olah Kunlun kami. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Lagi pula, Dewa perang kami menjunjung cinta dan kebenaran. Bagaimana bisa kau orang sombong sepertimu menggunakan energi internal untuk menyelamatkan seseorang? Yevan, kau cukup pandai dalam mencuci otak bawahanmu. Atau mungkin kau bisa mengajariku bagaimana caranya? Kau tidak mati. Kaulah yang akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Ini tidak mungkin. Pil pengembalian jiwa sekte Tianjingmu memang memiliki khasiat ajaib, menghidupkan kembali orang mati. Terima kasih. Kau mencuri milik sekte Tianjing kami. Pil pengembalian jiwa untuk menyelamatkan orang ini. Apakah dia layak? Aku mengambilnya dengan cara yang benar. Tidak ada satupun orang di sekte Tianjingmu. Sudah cukup baik dariku bahwa aku tidak membakar habis seluruh sekte Tianjingmu. Sialan, kembalikan pil pengembalian jiwa sekte Tianjingku. Ketika kau menghancurkan pil pengembalian jiwa Balai Kunlunku, kau seharusnya tahu bahwa sekte Tianjingmu akan membayar harganya. Tunggu, kau hanya menggunakan 3 hari untuk pergi ke sekte Tianjing dan mengambil obat. Apa yang terjadi? Pemimpin sekte membutuhkan 3 hari untuk melakukan perjalanan dari sekte Tianjing ke Longcheng. Yevan sebenarnya 2 kali lebih cepat dari pemimpin sekte. Bagaimana itu mungkin? Aku sudah membuang banyak waktu berbicara denganmu. Sekarang aku akan mengirimmu bertemu Raja Yama. Tidak perlu mengejar mereka. Kau sengaja membiarkan mereka pergi. Yang barusan pasti adalah ketua sekte Tianjing. Dengan kemampuannya saat ini, untuk bisa menyelamatkan seseorang tepat di bawah hidungku. Kenapa kau tidak saja membunuh mereka di tempat? Sekte Tianjing telah datang ke Longcheng dengan begitu meriah. Aku khawatir ini tidak sesederhana hanya berurusan dengan Balai Kunlunku. Kirim seseorang untuk terus memantau mereka, untuk melihat apa yang mereka rencanakan. Ya. Terima kasih pemimpin sekte telah menyelamatkan hidupku. Ada apa? Bukankah dikatakan bahwa kekuatan dalam Yevan rusak? Bagaimana dia bisa membuat kekacauan seperti ini? Pada akhirnya aku tetap harus bertindak. Pemimpin sekte Anda mungkin tidak tahu, tapi Yevan kali ini tidak menggunakan kekuatan dalamnya untuk menyelamatkannya. Seperti yang kita duga, melainkan kepada wanita itu meminum pil pengembalian jiwa. Pil pengembalian jiwa? Bukankah itu sudah dihancurkan olehmu? Pil pengembalian jiwa yang digunakan Yevan kali ini diambil dari sekte Tianjing kita. Apa? Dalam waktu sesingkat itu, dia pergi ke sekte Tianjing dan bahkan kembali tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sepertinya keterampilan Yevan sudah di atasku. Mungkinkah Yevan sengaja membiarkan kita pergi hari ini? Terlepas, apakah dia sengaja atau tidak, aku akan membuatnya menyesal. Keputusan hari ini. Bagaimana penyelidikan terhadap mata naga berjalan? Melapor kepada pemimpin sekte.
Lokasi spesifik masih diselidiki. Namun sekarang setelah kita memastikan bahwa itu ada di lonceng, saya yakin menemukannya. Tinggal menunggu waktu. Kita harus cepat. Energi yang terkandung dalam mata naga. Tapi justru pada wanita itu, kekuatan keseluruhan. Setidaknya peningkatan 10 kali lipat. Saat itu, tanpa aku harus bertindak, kau akan bisa dengan mudah membunuh Yevan. Pemimpin sekte, saya pasti akan menemukan mata naga secepat mungkin untuk menghidupkan kembali pamor sekte Tianjinku. King Luan berkata, sebelum kau pingsan, kau meminta King Luan untuk memberitahuku. Aku hanya berbicara omong kosong tanpa sadar. Jangan dianggap serius. Tapi aku sudah menganggapnya serius. Xiao Ya, setelah aku selesai dengan periode ini, mari kita pergi mengurus surat nikah kita. Tua, aku melihat Kimia hari ini masih hidup dan sehat. Apa kamu memberinya penawar? Apakah aku gila memberinya penawar? Lalu bagaimana keadaannya? Yevan mendapat penawar lain dan menyelamatkan itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kita menggunakan penawar itu untuk mengancam Yevan, mungkin kita masih punya secercah harapan untuk membunuh Yevan yang tidak berguna itu. Mengajari nanekmu mengisap telur. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menunjuk-nunjukku. Apa kau percaya aku akan menamparmu sekarang juga dan mengirimmu ke bawah untuk menemui leluhur keluarga Jiangmu? Tuan saya salah. Saya seharusnya tidak membantah Anda. Mohon tenangkan amarah Anda. Ketahuilah tempatmu. Kau hanya bekerja untukku. Ya. Awasi Yevan, setiap gerakan yang mereka lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, laporkan padaku kapan saja. Ingat, jangan bertindak tanpa izin. Kamu benar-benar merasa dirimu hebat. Keluarga Jiangku adalah penguasa Longchen. Kalian semua keluar. Dewa Perang, kami mendeteksi bahwa Ming berada di dekat keluarga Li, yang merupakan tempat keluarga Ye dulu berada. Mengapa dia ada di sana? Setelah kecelakaan Li Penner, Jing Ruilong telah menduduki keluarga Ye. Kamu sedang sibuk menyelamatkan ayah Nona Qin saat itu. Jadi aku tidak sempat memberitahumu. Jiang Ruilong membawa Ming ke keluarga Ye. Dia benar-benar berpikir dia adalah tuan dari keluarga Ye. Dewa Perang, keluarga Jiang adalah yang paling kuat di Longcheng. Ming dan Jing Ruilong sangat dekat. Bawahanmu takut kalau mereka akan punya konspirasi yang lebih besar. Di bawah hidungku, badai apa yang berani mereka timbulkan? Ikutlah denganku ke keluarga Ye. Dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak peduli. Dan keluarga Ye adalah miliknya Jiang Ruilong. Ayah, Ibu, ini adalah ketidakbakti anakmu. Membiarkan musuh menduduki keluarga Ye kita begitu lama. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan bisa mengambil keluarga Ye di masa depan. Orang-orang dari sekte Tianjin benar-benar datang ke sini. Dewa Perang, apakah kau ingin aku menunggu mereka muncul dan menangkap mereka semua sekaligus di sini? Mereka tidak pantas muncul di keluarga Yeku. Bawahan sayalah yang lancang. Mohon maafkan saya, Dewa Perang. Kamu hanya cemas. Kamu ingin menangkap mereka. Aku memaafkanmu. Bangun. Terima kasih, Dewa Perang. Mungkinkah ada pencuri masuk rumah? Itu tidak benar. Gerbang keluarga Ye terbuat dari besi misterius, tanpa kunci kusut. Tidak bisa dibuka sama sekali. Apalagi, pencuri macam apa yang mencuri barang begitu terang-terangan, dan mencuri dengan lampu menyala. Mari kita amati dulu. Yevan sudah kembali ke keluarga Ye. Sepertinya aku tidak bisa datang ke sini lagi. Aku akan membiarkan kalian berdua bertarung sampai mati, agar aku bisa memetik hasilnya. Tua, mata naga yang kau minta aku cari. Ada beritanya. Di mana itu? Terlalu banyak orang di sini. Besok malam, mari kita bicara detail di rumahku. Hari berikutnya. Ini adalah rumah lama keluarga Ye. Kita akan tinggal di sini setelah menikah. Siapa yang mau hidup denganmu? Apa kau tidak akan menangkapnya? Dia belum bisa mati. Mereka tidak bertarung. Tua, kemana Anda pergi? Bukankah kita sepakat untuk bicara detail di rumahku? Apakah kau memancing Yevan ke sini? Yevan,
Di mana Yevan? Di rumahmu. Anda tidak tahu, Nona. Sebenarnya, itu awalnya rumah Yevan. Kau ingin membunuhku? Tidak bukan itu. Tuan, setelah orang tua Yevan mengalami kecelakaan, tunangan saya telah menduduki keluarga Ye, dan dia tidak mau mengambilnya kembali. Saya tidak tahu dia akan berada di sini malam ini. Sungguh bukan kau yang memancingnya ke sini. Saya Jiang Ruilon, bersumpah demi karakter saya sama sekali tidak tahu sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan berada di dekat sini. Merebut tunangan orang lain. Membunuh orang tuanya. Kau masih punya muka untuk bicara. Tapi, aku akan percaya padamu kali ini. Jika aku tahu kau menipuku, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Ya. Kemarin, bukankah kau bilang punya petunjuk tentang mata naga? Saya kembali untuk mengonfirmasinya nanti, dan menemukan bahwa saya mencari di tempat yang salah. Bodoh tak berguna. Kau belum menemukannya setelah mencari begitu lama. Seberapa besar loncengmu? Apakah begitu sulit menemukan lokasi mata naga? Saya pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk menemukannya secepat mungkin, Tuan. Yevan pasti akan datang kepada saya untuk balas dendam. Jika saya mati, tidak ada yang akan menemukan mata naga untuk Anda. Baiklah. Kau akan mengikutiku mulai sekarang. Terima kasih, Tuan. Ya, aku memperingatkanmu. Jangan membuat masalah untukku. Ya. Dewa Perang, mata-mata kita yang ditanam di Sekte Tianjing melaporkan bahwa orang-orang dari Sekte Tianjing baru-baru ini berada di Longcheng, mencari tempat yang disebut mata naga. Mata naga. Legenda mengatakan bahwa mata naga mengandung energi yang sangat besar, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan para kultivator. Pantas saja kekuatan utama Sekte Tianjing datang ke Longcheng. Jadi ini adalah tujuan utama mereka. Dewa Perang, jika orang-orang dari Sekte Tianjing menemukan mata naga lebih dulu, akan sulit bagi kita untuk menghadapi mereka. Legenda hanyalah legenda. Belum diketahui apakah mata naga itu ada. Tapi kita tidak boleh menganggap enteng. Jika mata naga benar-benar ada, itu akan sangat menguntungkan. Kekuatan keseluruhan aula kunyun kita, itu akan sangat bermanfaat. Kirim tim untuk mencari mata naga. Untuk sisanya, terus pantau tindakan Sekte Tianjing. Ya. Ada berita tentang Jiang Ruilong? Jiang Ruilong sangat dekat dengan Miying baru-baru ini. Sebagian besar waktu, dia mengikuti Miying. Mungkinkah Miying memberitahunya identitasku? Apakah dia takut aku akan membalas dendam? Dewa Perang, apakah kau perlu bawahanmu untuk menghabisinya? Jiang Ruilong baru-baru ini seharusnya membantu Sekte Tianjing untuk mencari mata naga. Setelah dia memimpin kita ke mata naga, belum terlambat untuk mengambil nyawa anjingnya, tapi menakutinya tidak masalah. Yevan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu takutkan? Siapa? Siapa yang takut? Saya beritahu Anda, saya punya orang-orang yang sangat kuat di belakang saya, mendukung saya. Bahkan jika Anda adalah Dewa Perang, mereka masih bisa menghancurkan Anda dalam hitungan menit. Sekarang setelah kamu tahu identitas asliku, bukankah ada orang dari Sekte Tianjing yang memberitahumu bahwa mereka adalah lawan yang kukalahkan? Siapa yang kamu coba takuti? Kamu sudah mengalaminya sekali di rumah sakit. Kenapa kamu belum belajar dari pengalaman? Ini bisa dengan mudah membuatmu terbunuh. Aku akan membunuhmu semudah menghancurkan seekor semut. Selama aku masih hidup, kepalamu bisa bergerak kapan saja. Siapkan peti mati. Kamu bisa menggunakannya kapan saja. Tuanku, kapan Anda berencana untuk membunuh Yevan? Ada apa? Dia hampir membunuh saya hari ini. Dia tidak membunuhmu. Itu nyaris. Aneh. Karena Yevan menemukan Jiang Ruilong. Mengapa dia tidak mengambil nyawanya? Tuanku, kapan Anda akan bertindak? Berisik sekali. Jangan ganggu aku. Saya bekerja sampai mati, melakukan hal-hal untuk kalian. Saya mohon Anda membunuh seseorang, dan Anda tidak bersedia. Baik, karena Anda tidak mau membantu saya akan melakukannya sendiri. Paling buruk kita semua akan mati bersama pada akhirnya. Yevan, wanita Anda ada di tangan saya sekarang. Jika Anda tidak ingin dia mati, maka segera datang ke sini sekarang. Kau lagi, Jiang Ruilong. Selain menculikku, apalagi yang bisa kau lakukan? Tentu, saya juga bisa mempermainkanmu. Dasar binatang, jauhi aku. Begitu Yevan sampai di sini, kau mati. Saya tidak tahu latar belakang Yevan sebelumnya. Itu kecerobohan saya. Kali ini saya sudah membuat persiapan penuh. Selama Yevan berani datang, saya akan membuatnya mati hari ini. Gendal yang hanya tahu caranya menculik wanita untuk mengancam orang lain.
Namun kau masih bermimpi untuk bertarung, Yevan Sang Dewa Perang. Teruslah bermimpi. Katakan satu kata lagi, dan saya akan memastikan Anda tidak akan pernah melihat Yevan lagi. Nah, begitu lebih baik. Saya sudah bilang sebelumnya, saya bilang ikuti saya. Tapi Anda bersikeras mengikuti Yevan itu. Anda akan mempertaruhkan hidup Anda. Mengapa kamu pelacur seperti itu? Aku lebih baik dengan seekor babi daripada bersamamu. Apa maksudmu? Apakah Anda bilang saya lebih buruk dari babi? Aku tidak mengatakannya. Kau lebih buruk dari babi. Bagaimana bisa babi dibandingkan denganmu? Kamu. Lupakan saja. Saya tidak akan peduli dengan orang yang sekarang. Tapi, sebelum Yevan tiba di sini, saya mungkin juga bersenang-senang denganmu. Keluar. Pelacur, kamu berani menginjakku. Saya akan mempermainkanmu hari ini. Tidak, jangan sentuh aku. Keluar. Ayo, berteriaklah. Semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat saya. Ayo teruskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Sentuh dia lagi dan lihat apa yang terjadi. Jika kamu datang 1 detik lebih lambat, dia sudah menjadi milikku. Tapi itu tidak masalah. Melakukannya di depanmu jauh lebih menarik. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka hentikan sekarang juga. Kamu pikir aku takut padamu? Kalau begitu mari kita coba. Mari kita lihat apakah kecepatanmu lebih cepat atau pisauku lebih cepat. Bunuh Li Pan El, sama seperti kamu sekarang. Apakah kamu ingin berakhir seperti dia? Itu karena dia bodoh. Saya berbeda darinya. Kamu memang berbeda darinya. Kamu bahkan lebih. Saya peringatkan Anda. Jika Anda membuat saya marah, saya mampu melakukan apa saja. Saya sudah berada di sekitar sini, dan saya sudah menanam bahan peledak sejak lama. Paling buruk kita akan mati bersama. Bagaimanapun di jalan menuju dunia bawah, saya akan ditemani wanita cantik. Jadi saya tidak akan rugi. Jika kamu hanya ingin kamu mati, mati saja. Kami tidak menemanimu. Itu bukan urusanmu. Aku bilang, jika seseorang harus mati, lebih baik jika kamu mati sendirian. Tidak ada yang akan dikubur bersamamu. Xiaoya, jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang. Idiot, sudah berapa kali kukatakan padanya, jangan bertindak tanpa izin. Dia terburu-buru menuju kematiannya. Lebih baik dia mati lebih cepat. Agar dia tidak melibatkan kita nanti. Bagaimana pencarian lokasi mata naga berjalan? Lapor pelindung, kami masih mencari. Tapi kami sudah mengunci beberapa lokasi. Saya yakin kami akan bisa menentukan lokasi pastinya segera. Cepatlah. Ketua sekte sudah tidak sabar. Ya. Yeven, begitu sekte Tianjingku menemukan lokasi mata naga, hal pertama yang akan kami lakukan adalah mengambil nyawa anjingmu. Dewa Perang, ini ditemukan pada Jing Ruilong. Tempat yang ditandai di dalamnya, kemungkinan adalah lokasi mata naga. Tempat ini, bukankah dekat Chuan Road? Ya, selain itu menurut laporan dari mata-mata, orang-orang dari sekte Tianjing masih mencari mata naga. Diperkirakan Jing Ruilong tidak memberitahu Miying lokasi mata naga. Sepertinya, Jiang Ruilong itu tidak sepenuhnya percaya pada Miying. Selain itu, ketika bawahan ini memeriksa mayat Jing Ruilong, saya menemukan bahwa dia sebelumnya telah diracuni oleh bubuk Xiaoyao. Antidot yang dia minum tidak bisa sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhnya. Bahkan jika kau tidak membunuhnya, dia akan segera mati karena racun itu. Orang-orang dari sekte Tianjing ini memang kejam. Pantas saja Jiang Ruilong waspada terhadap mereka. Dewa Perang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Berkemaslah sedikit. Kita akan segera berangkat ke Chuan Road untuk melihat apakah mata naga ada di sana. Ya. Dewa Perang, lokasi digambar ada di sini. Tempat ini memiliki aula terbuka, dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan tempat perairan bertemu di aula. Ini memang tanah harta karun Feng Shui yang unggul. Dewa Perang, bagaimana? Ini memang mata naga. Bagus sekali. King Luan, kamu segera pimpin bawahan aula kundur untuk datang ke sini untuk berkultivasi. Ingat, jangan bersuara. Setelah semua orang selesai berkultivasi, hancurkan tempat ini. Ya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu makan sesuatu yang enak. Ada apa? Sangat bahagia. Apakah ada? Kata bahagia tertulis di seluruh wajahmu. Hanya memikirkan bersamamu selamanya. Bersama, membuatku sangat bahagia. Tapi bukankah kita sudah bersama sekarang? Ini berbeda. Aku bicara tentang selamanya. Ibu.
Yi Fandia, Tuan Yi. Saya dengar dari Xiaoya, kau mengabaikan dendam sebelumnya dan menyelamatkan hidupku. Saya mohon maaf atas kelancangan saya sebelumnya dan memohon pengampunan Anda. Kamu adalah Ibu Xiaoya, anggota keluarga terpentingnya. Aku tentu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tuan Yi, kemurahan hati Anda luar biasa. Anda jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Atas nama grup Qin, saya mempekerjakan Anda sebagai manajer umum. Mohon jangan menolak. Ibu, Yi Fandia. Kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Baik, saya akan segera membuat pengaturan. Xiaoya, kamu tinggal bersama Tuan Yi. Kau sudah sangat hebat. Datang ke rumahku untuk menjadi seorang manajer. Dengan begini, aku bisa melihatmu setiap hari. Lapor Dewa Perang. Semua bawahan Balai Kunlun dengan bantuan mata naga telah menyelesaikan pelatihan mereka. Sekarang kekuatan keseluruhan dari Balai Kunlun kita telah meningkat 10 kali lipat. Mulai sekarang, Balai Kunlun tidak akan memiliki saingan. Apakah mata naga sudah dihancurkan? Pengaturan telah dibuat untuk mempercepat tindakan. Bagus. Sekte Tianjing menempuh jarak jauh untuk datang ke Longzheng. Kita harus menyiapkan hadiah besar untuk mereka sebagai tanda keramahan. Lapor pelindung. Lokasi tempat mata naga telah terkunci. Sangat bagus, tanpa basa-basi lagi. Mari kita segera berangkat. Dewa Perang, Ming memimpin orang-orang menuju lokasi mata naga yang kita atur sebelumnya. Mereka sudah berangkat. Sangat bagus. Kalau begitu ikutlah denganku untuk menonton pertunjukan bagus. Ini adalah mata naga yang legendaris. Segera lapor kepada pemimpin sekte, mengatakan kita telah menemukan mata naga. Ya. Tidak. Hal yang begitu luar biasa, seharusnya hanya dinikmati setelah pemimpin sekte tiba. Tuan Komandan, bawahan Anda tidak gagal dalam misinya. Akhirnya menemukan mata naga. Bagus, menghidupkan kembali sekte Tianjingku. Sudah di depan mata, tanpa menunda lagi. Segera kumpulkan anggota sekte Tianjing untuk bertemu di sini. Ya. Yevan, aku akan mengalahkanmu segera. Pemimpin sekte, anggota sekte Tianjing telah menyelesaikan perkumpulan mereka di perimeter luar dan menunggu perintah. Bagus, cepat suruh mereka datang ke sini juga untuk menyerap energi mata naga. Ya. Yeven, kenapa kamu di sini? Apakah kamu juga di sini untuk mata naga? Tapi sudah terlambat. Kekuatan pemimpin sekte kami telah meningkat pesat dengan bantuan mata naga. Segera, kekuatannya akan melampaui milikmu. Tunggu saja kematianmu. Apakah kau yakin ini mata naga yang asli? Berdebat dengan orang yang sekarat juga tidak ada artinya. Kamu seharusnya menghargainya beberapa detik terakhir di dunia ini. Kamu mengambil selembar kertas bekas dan berpikir kamu bisa menghalangi jalanku. Siapa yang kamu remehkan? Lihat ini. Apakah kamu pikir aku ini kamu? Anjing peliharaanmu. Kamu pikir aku akan melihat hanya karena kamu bilang begitu? Bagaimanapun juga kau yang akan menderita, bukan aku. Kalau begitu injaklah dengan keras. Jangan sampai aku tahu kamu mempermainkanku. Kalau tidak, tempat ini dipeta. Kenapa deskripsinya sangat mirip dengan mata naga, tapi tidak persis sama dengan di sini? Di mana ini? Disinilah mata naga yang asli berada. Tidak mungkin. Aku mengerti. Kamu hanya mencari seseorang untuk menggambar peta yang tidak berguna dan ingin menipuku agar berpikir mata naga yang asli tidak ada di sini untuk memancing kami pergi agar kamu bisa mengambil mata naga di sini untuk dirimu sendiri. Kamu pikir aku bodoh? Ya. Kamu. Gambar di tanganmu adalah yang kudapatkan dari Jiang Ruilong. Jiang Ruilong. Itu tidak mungkin. Aku sudah memantau dengan ketat gerakannya. Dia menemukan mata naga. Tidak mungkin aku tidak tahu. Mengapa kau berpikir Jiang Ruilong akan bekerja untuk sekte Tianjing MO? Bukankah kau berkomplot melawannya sebelumnya, memberinya penawar racun? Untuk racun bisa disembuhkan. Energi yang terkandung dalam mata naga tidak bisa menipu orang. Pemimpin sekte kita akan segera menyelesaikan jurus ilahinya. Ada apa? Mengapa kekuatan dalamku menghilang? Pemimpin sekte, ada apa denganmu? Kekuatan dalamku sedang diserap oleh mata naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku
Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Mata naga yang asli tidak ada di sini. Kau sendiri tidak percaya, dan bahkan mengira aku berbohong padamu. Terlalu percaya diri. Kekuatan dalammu. Bagaimana tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bagaimana menurutmu? Itu mata naga. Kamu menyerap energi mata naga. Baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Jeti, lokasi mata naga di peta yang baru saja kamu berikan padaku adalah yang asli. Lalu apa yang terjadi di sini? Sejak awal pemimpin sekte, jelas-jelas menyerap energi mata naga. Tentu saja Brakting membutuhkan penampilan penuh. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memusnahkan sekte Tianjingmu dalam satu serangan? Mata naga ini dipersiapkan dengan cermat olehku. Untuk sekte Tianjingmu, aku hanya melakukan sedikit penyesuaian. Jadi, itu adalah kekuatan dalam pemimpin sekte kita. Yeven, apa yang telah kamu lakukan? setelah aku memiliki tenaga dalam pemimpin sektemu sepenuhnya terserap, pemimpin sektemu akan menjadi sampah yang tidak berguna. Begitu aku menemukan mata naga yang asli, aku masih bisa mengalahkanmu. Jangan buang-buang energimu. Apakah kau pikir aku akan menyimpan mata naga di sekitar demi keuntunganmu? Apa maksudmu? Mata naga yang asli dihancurkan setelah selesai kugunakan di balai kunlunku. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Yeven, apakah kau harus begitu kejam? Itu masih belum cukup. Apa maksudmu? Pelindung, lebih dari 100.000 anggota sekte Tianjing diserang oleh pasukan elit. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Para anggota dimusnahkan sepenuhnya. Apa? Hanya satu pasukan memusnahkan sepenuhnya 100.000 anggota kita. Ini adalah kekuatan sejati mata naga. Mulai hari ini, balai kunlunku tidak akan tertandingi di dunia ini. Miying. Inilah arti sebenarnya dari membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Kalian semua dari sekte Tianjing sudah mati. Apa yang tersisa padamu untuk melawan balai kunlunku dengan? Yeven, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Pemimpin sekte, bawahan ini hanya bisa menemanimu sampai di sini. Kau harus membunuh Yeven untuk membalaskan dendam sekte Tianjingku. Pergi sekarang. Tidak ada satupun dari kalian yang akan melarikan diri. Dewa Perang, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang pengintai melaporkan bahwa Nona Qin telah menghilang. Mari kita kembali dulu. Kirim lebih banyak orang untuk mengejar pihak pemimpin sekte Tianjing. Ya. Xiaoya. Dewa Perang, lokasi Nona Qin telah dilacak. Kirimkan lokasinya padaku. Xiaoya, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya kau datang. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku ini. Baiklah, aku janji ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Apakah kau melihat dengan jelas siapa yang menculikmu? Kau tidak mengatakannya seperti itu. Aku hanya ingat, ketika aku keluar dari garasi bawah tanah, seseorang menutup mulut dan hidungku. Ketika aku bangun lagi, aku sudah di sini. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menyelidiki dengan saksama. Melapor Dewa Perang, orang-orang yang menculik Nona Qin hari itu hanyalah penculik biasa dari Longcheng. Mereka mengatakan bahwa 3 hari lalu, mereka menerima uang dari seseorang untuk menculik Nona Qin. Menurut deskripsi orang itu, orang yang menyewanya seharusnya adalah Miying. Aku tidak menyangka Miying telah memasang jebakan di sini juga. Namun, selama tidak ada sisa-sisa dari sekte Tianjing di Longcheng, tidak masalah. Karena mereka adalah penculik biasa. Mari kita serahkan mereka ke kantor polisi. Ya. Apakah ada berita tentang pemimpin sekte Tianjing? Menurut laporan dari para pengintai, dia telah kembali ke sekte Tianjing di Dongying. Kembali ke sekte Tianjing. Sepertinya aku masih perlu secara pribadi melakukan perjalanan ke alam luar untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Xiaoya, aku harus melakukan perjalanan jauh. Berapa lama kamu akan pergi? Sekitar seminggu. Aku akan kembali secepat mungkin. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali di Longcheng. Anda harus berhati-hati. Apa kamu mengerti? Tunggu aku kembali. Kita akan pergi mengurus surat nikah kita. Baiklah. Apakah semuanya sudah siap? Dewa Perang, semuanya sudah siap. Kita bisa berangkat sore ini. Baiklah, kau tetap di Longcheng untuk melindungi Xiaoya. Apakah Dewa Perang berencana pergi sendirian? Saat ini energi internal pemimpin sekte Tianjing telah sepenuhnya terserap olehku. Hanya mengandalkan energi internal yang hilang dari Miying kepadanya. Bagaimana mungkin dia menjadi lawanku? Dewa Perang, aku sekarang juga memiliki energi mata naga. Mengalahkannya akan lebih dari cukup. Dewa Perang kirim aku. Sudah cukup.
Sekte Tianjing bagaimanapun juga adalah wilayahnya. Kalau dia punya trik tersembunyi, aku khawatir kau tidak akan bisa menanganinya. Aku tetap harus melakukan perjalanan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Perbatasan Dongye. Yevan, ini adalah senjata sihir terakhir yang bisa kugunakan untuk mengalahkanmu. Kau menghancurkan sekte Tianjingku. Aku ingin kau membayarnya. Tidak ada di sini. Sepertinya dia pasti sudah mengambil apa yang dia inginkan. Yevan, lama tidak bertemu. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi punya kesempatan untuk mengatakan ini. Kamu benar-benar sombong dan angkuh. Apakah kamu pikir hanya dengan energi internal Ming di dalam tubuhmu, kamu akan menjadi lawanku? Lagi pula, kamu pernah menjadi lawan yang kukalahkan. Kamu, Yevan, kamu tidak akan sombong lama-lama. Lihat ini apa? Pillion. Tidak buruk. Satu-satunya Pillion di dunia ini ada di sekte Tianjingku. Selama aku meminum pil ini, dalam waktu singkat, kekuatanku akan meroket. Tapi setelah itu, tubuhmu juga tidak akan mampu menahan energi yang sangat besar ini, dan kamu akan meledak dan mati. Apakah itu sepadan? Tentu saja, kamu menghancurkan sekte Tianjingku selama aku bisa membunuhmu. Meskipun itu berarti binasa bersama. Itu akan dianggap balas dendam untuk lebih dari 100.000 murid sekte Tianjingku, meskipun sekte Tianjing Dongying sudah tiada. Aku akan menghancurkan Ola Kunlunmu. Sebenarnya, selama kamu tetap aman dan sehat di sekte Tianjing MU, posisi pemimpin sekte Tianjing, kamu bisa mempertahankannya selamanya. Tapi kamu malah harus menimbulkan subversi. Tidak Ola Kunlunku. Aku tidak bisa mentolerir ini. Di dunia ini, hanya satu orang kuat yang diizinkan ada. Karena itu bukan aku, maka itu juga tidak bisa kamu. Yevan, berikan nyawamu padaku. 3 hari kemudian. Tidak, Yevan. Untungnya itu hanya mimpi. Yevan, kamu akhirnya kembali. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Aku baru saja mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi sesuatu terjadi padamu. Kamu benar. Hanya satu yang diizinkan di dunia ini. Keberadaan yang kuat. Itu adalah aku. Dan itu hanya bisa aku.